Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan klasifikasi perpustakaan. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai option. Nah, option ini merupakan opsional atau pilihan. Jadi, selain peraturan dan instruksi yang disebutkan pada bab sebelumnya, dalam DDC terdapat aturan yang disebut sebagai option atau opsional atau pilihan, yang tentunya hal ini tidak kalah penting ya dalam menentukan penomoran klasifikasi seperti itu. Nah, sehingga perlu ada pembahasan terkait option ini. Nah, adapun pembahasan di pertemuan ke-9 ini kita akan bahas mengenai apa itu option, yang kedua peraturan option, dan di sini peraturan option itu sebenarnya ada 4. Namun kali ini di pertemuan ke-9 kita hanya membahas 2, yaitu option pada bahasa Indonesia dan option pada sastra Indonesia. Nah, pertama kita akan membahas mengenai option, pengertian option. Jadi pengertian option ini merupakan suatu nomor untuk tempat yang terdapat dalam suatu bagan dan tabel yang diberikan pilihan untuk menentukan titik berat pada aspek dari koleksi perpustakaan, yang tentunya ini tidak terdapat pada pilihan yang diberikan dalam notasi tersebut sebagai notasi standarnya. Maka dalam beberapa kasus dianjurkan untuk menyediakan notasi yang lebih pendek dari aspek tersebut. Nah, option di sini biasanya disediakan dalam klasifikasi untuk menekankan antara tentang jurisdiksi, yaitu hak hukum atau batas kekuasaan, kemudian kelompok etnik atau bangsa, bahasa, topik, atau karakteristik lainnya. Nah, adapun mengenai option ini dinyatakan dalam sebuah catatan serta dicetak dalam tanda kurung ya. Jadi penulisannya itu di dalam tanda kurung yang dimulai dengan frase kata option. Nah, option di sini juga digunakan sebagai entry yang secara penuh akan muncul pada akhir entryan. Sedangkan option ini digunakan untuk instruksi khusus dalam entry yang mana dimasukkan di bawah catatan yang tepat. Nah, contohnya seperti ini. Contoh option yang muncul pada akhir entry untuk 410. Option, nomor option ya. Jadi ini nomor klasifikasi ya. 410 itu kan tentang linguistik ya. Nah, ketika di sini itu ada nomor option, jadi mengarahkan bahwa 410 ini juga termasuk pada karya komprehensif tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, hal ini didasarkan skedul DDC 23 volume 2, yang mana ini termasuk pada option A. Nomor dasar 410 dapat digunakan untuk bahasa Indonesia selain nomor dasar 499.221. Nah, seperti ini. Jadi option ini merupakan istilahnya pilihan untuk menentukan titik berat aspek dari sebuah koleksi perpustakaan, yang mana tidak terdapat pilihan yang diberikan dalam notasi standarnya. Seperti itu. Nah, adapun pilihan pilihan option. Jadi berdasarkan petunjuk option ini terdapat seorang pustakawan itu memperbolehkan selaku pustakawan sebagai klasifier di suatu lokasi tertentu, yang mana ini seorang pustakawan ini bisa memodifikasi nomor-nomor yang berkaitan dengan negara, etnik, dan bahasa. Nah, tentu hal ini akan lebih penomorannya akan lebih singkat, namun dengan pendeskripsian yang lebih luas juga seperti itu. Meskipun hal ini tidak terdapat pada bagan DDC. Nah, sebagaimana contoh saja ya, semisal untuk bahasa Arab oleh pustakawan di negara Arab ini dapat menggunakan nomor pilihan, diantaranya ada 2 option. Nah, ini ada option A dan option B. Untuk option A, bahasa Arab itu dideskripsikan pada nomor kelas 410.
Nah, meskipun nomor kelas 410 ini dalam bagian DDC sebetulnya untuk linguistik, namun hal ini juga dapat digunakan untuk bahasa Arab. Maka jika bahasa Arab dimasukkan pada 410, maka linguistik ini akan dimasukkan pada nomor 400. Nah, subdivisi dalam nomor 401 sampai 409, kemudian subdivisi standar dari bahasa dan linguistik dalam nomor 400.1 sampai 400.9, yang mana hal ini tentu mengikuti petunjuk lanjut pada bagian DDC volume 2. Nah, seperti itu. Jadi memang bahasa Arab ini bisa dideskripsikan pada nomor kelas 410. Kemudian kedua, option B, bahwa bahasa Arab ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan simbol. Kurang ya, ini ralat simbol 4A0. A ini maksudnya Arab. Nah, sebagaimana dicontohkan, maka nomor 4A0 tersebut itu dapat dimodifikasi untuk menggantikan nomor bahasa Arab yang dalam bagian DDC 23. Bahwa sebetulnya penomoran ini dapat mengikuti instruksi berdasarkan petunjuk pada nomor 420 sampai 429. Maka untuk contoh fonologi bahasa Arab ini dapat dijelaskan pada nomor 4A1 kamus adapun untuk kamus standar bahasa Arab ini 4A3 dan seterusnya. Nah, ini merupakan option A dan option B. Jadi kalau option A ini menggunakan digit, kalau option B ini menggunakan simbol. Seperti itu. Nah, tentu dengan berdasarkan ini ya, tentu berdasarkan petunjuk option A dan B tadi, maka dapat didapatkan suatu nomor klasifikasi yang lebih ringkas tentunya. Nah, ini juga digunakan untuk aspek tertentu, misal wilayah tertentu ataupun lokasi classifier tertentu seperti itu. Namun memang untuk pendeskripsiannya ini memang luas seperti itu ya. Sehingga hal ini mendapatkan nomor klasifikasi yang lebih ringkas untuk tujuan utama, yaitu pemberian option. Itu. Nah, mengenai peraturan option ini dapat diterapkan juga pada subjek-subjek yang berkaitan dengan Indonesia ya. Sebenarnya memang proses adaptasi peraturan option untuk notasi Indonesia ini sudah pernah dituangkan dalam klasifikasi persepuluhan, yaitu karangan Toa Hamakonda atau JNB Tairas dengan buku pengantar klasifikasi persepuluhan The Way. Nah, ini memang sudah dilakukan perubahan-perubahan seperti itu. Nah, meskipun dalam perkembangan penggunaan perintah option ini untuk subjek-subjek yang terkait bahasa Indonesia, memang perpustakaan nasional sendiri memang sudah disarankan untuk mengikuti nomor sebagaimana yang sudah diberikan dengan DDC. Namun hal ini mengalami kesulitan, sehingga memang Perpustakaan Nasional RI ini lebih kepada penggunaan peraturan tanpa menggunakan peraturan option, di mana sebagai salah satu tujuannya untuk menciptakan kesamaan persepsi bahasa ataupun yang lainnya, sehingga hal ini menjadikan kekonsistenan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Memang konsisten dalam hal pengklasifikasian ini menjadi suatu taat asas yang memang ini menjadi penerapan yang sama, sehingga memang harus ada aturan-aturan yang harus disamakan seperti itu. Nah, namun dikarenakan pertimbangan keilmuan, maka memang pembahasan tentang peraturan option untuk subjek-subjek terkait dengan bahasa Indonesia atau bab lain, maka di DDC ini terdapat banyak peraturan option yang dapat diterapkan untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, adapun option untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan Indonesia hanya diambil untuk 4 subjek. Yang pertama bahasa Indonesia, sastra Indonesia, notasi tambahan untuk
suku, bangsa, ras, dan etnis Indonesia dalam tabel 5, yaitu tentang etnik dan national group. Kemudian notasi tambahan untuk bahasa Indonesia dalam tabel language. Nah, ini memang menjadi suatu peraturan option untuk subjek-subjek yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai option pada bahasa Indonesia. Jadi nomor untuk bahasa Indonesia yang diberikan di DC adalah 499.221. Nah, memang adapun peraturan option pada DDC 23 volume 2 skedul 000 sampai 599 ini berbunyi option A to give local emphasis and shorter number to specific language. Nah, ini memang dispesifikkan bahwasanya untuk kelas Rusia. Jadi contoh ya Rusia. Kelas di sini memang harus memasukkan base number 41. Hal ini harus istilahnya melakukan instruksi di atas 420 sampai 490. Nah, ini menjadi option. Jadi memang kalau perintah atau peraturan option pada DC memang seperti ini. Ini contohnya. Nah, maka berdasarkan peraturan option bahasa Indonesia ini dapat menggunakan yang pertama untuk nomor 410 dengan catatan apabila bahasa Indonesia itu menggunakan nomor 410 maka hal ini linguistik dimasukkan dalam nomor 400 seperti itu. Nah, subdivisi dalam morfologi dalam bahasa atau linguistik memang 400 sampai 409. Ya, subdivisi standar dari linguistik dalam nomor 4001 sampai 4069 ini harus disesuaikan option A. Nah, pendeskripsian selanjutnya dapat mengikuti instruksi yang berdasarkan petunjuk pada nomor 420 sampai 490. Maka memang sistem pengelolaan atau sistem penulisan bahasa Indonesia ini mendapatkan nomor 421 sebagai penulisan sistem penulisan bahasa Indonesia. Namun untuk etimologi bahasa Indonesia ini menggunakan 422. Nah, kemudian untuk kamus standar bahasa Indonesia dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk nomor 4 I0 ini menggunakan simbol berupa huruf I untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini sesuai petunjuk dalam DDC pada manual table yang mana mengikuti instruksi berdasarkan petunjuk pada nomor 420 sampai 490. Maka untuk sistem penulisan bahasa Indonesia ini mendapatkan 411, 4I1, terus kemudian kamus bahasa sastra bahasa Arab 4I3 dan seterusnya. Namun memang untuk option-option ini memang jarang digunakan. Namun lebih kepada memang nomor klasifikasi 410 seperti itu. Jadi option A. Untuk option B memang ini jarang digunakan. Nah, kemudian untuk nomor 499.221 ini tetap menggunakan nomor yang disediakan di DC untuk bahasa Indonesia. Nah, pada deskripsian selanjutnya memang dapat mengikuti instruksi berdasarkan petunjuk pada nomor 420 sampai 490. Maka untuk sistem penulisan bahasa Indonesia ini terdapat nomor 499 titik 211. Nah, kemudian etimologi bahasa Indonesia 499.221112 dan seterusnya seperti itu. Ini berdasarkan peraturan option bahasa Indonesia yang dapat digunakan. Kemudian option pada sastra Indonesia bahwa pada nomor untuk sastra adalah Indonesia ini 899.221. Adapun peraturan yang diterapkan pada DDC 23 volume berapa? Volume 3 ya ralat itu. Volume 3. Jadi di DDC 23 volume 3 schedule 600 sampai 999 bahwa memang ini sudah dijelaskan option ini option A yang atas, yang kedua ini adalah option B. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan peraturan
option sebagaimana di atas. Untuk sastra Indonesia ini dapat menggunakan 810 seperti halnya yang tadi. Jadi memang bisa menggunakan 810, bisa menggunakan 8i0, kemudian bisa menggunakan 899.221 seperti itu. Nah, memang ini merupakan option, tapi jarang memang digunakan dalam pengklasifikasian. Jadi seringnya itu adalah 810 ataupun 899.221. Jadi untuk option B memang jarang digunakan. Seperti itu. Mungkin itu pembahasan pertemuan kali ini tentang option. Jadi memang option ini menjadi suatu hal yang penting ya dalam menentukan nomor klasifikasi yang ada di perpustakaan. Jadi memang DDC ini memuat banyak sekali ya perintah option ataupun opsional pilihan yang perlu dicermati memang. Jadi perintah option ini merupakan instruksi khusus yang dicetak dalam tanda kurung dan dimulai dengan frase atau kata option untuk memberikan penekanan tentang jurisdiksi, kelompok etnis ataupun yang lainnya. Dan memang instruksi-instruksi tentang option ini hanya terdapat dalam DDC lengkap dan tidak terdapat pada DDC versi ringkasan seperti itu. Memang ini adanya di ini DDC 23 yang asli seperti itu. Mungkin karena kita karena keterbatasan kondisi saat ini memang kita teman-teman belum bisa melakukan pempraktekan dengan menggunakan DDC. Di OCLC memang juga terbatas, bahkan tidak diterangkan. Namun untuk di DDC ini memang sudah diterangkan mengenai option, terus setiap nomor klasifikasi atau nomor schedule itu memang dikasih satu-satu seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait pembahasan di pertemuan ke-9 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat. Semoga meskipun pembahasan di pertemuan kali ini secara singkat, namun semoga teman-teman bisa memahami terkait pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.